Oke, material. Nah, di sini persen area ada 100 ya. Kemudian ada persen area yang 1,09. Dari dua ini, yang sebagai mayor apakah 100 atau 1,09? 100. 100. Yang lain selain Said. Bapak tanya kalian, 100 ini mayor apakah minor? Mayor, Pak. Mayor, Pak. Oke, selain Nadila, selain yang jawab tadi juga, yang lain setuju tidak? Paham tidak? Paham tidak? Yang lain, ayo. Paham, Pak. Paham. Maka Bapak tanya lagi selanjutnya, ke scroll ke bawah. Kita bandingkan 100 tadi simioinositol. Kita lihat di 18,371 ya waktu retensinya. 18,371. 2,2,4,6,68 heksametil 4,8 dipenil siklotetrasiloksan. Nah, Bapak tanya ke kalian, antara mioinositol sama 2,2 bla 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 ini siapa yang paling banyak? Apakah mioinositol atau 2,2,4 ini? Mioinositol, Pak. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mayor, siapa yang minor? Mio mayor. Minor 2,2 banyak itu, Pak. Oke. Kemudian, paham kata Bapak? Paham? Paham, Pak. Paham. Kemudian, yang namanya melakukan analisis, ya kalian identifikasi aja senyawa utamanya siapa, senyawa minornya siapa. Ya, senyawa utama tadi kalian tahu sudah mioinositol. Senyawa minornya Bapak pengen menilai kalian. Menilai penilaian kalian bagaimana. Namanya aja tugas kan. Tugas itu nggak mungkin Bapak kasih jawabannya. Betul tidak? Betul. Jadi jawab aja sesuai dengan analisis kalian. Bapak pengen lihat nih, setelah kalian dapat teoritis, bagaimana kalian mengaplikatifnya. Ya, jadi bagaimana kalian mengaplikatifkannya gitu loh ke dalam sebuah problem. Ya, jadi dapat nih prinsip utama dan minor tadi. Ya, kayak gitu. Bandingkan jumlah, jenis, dan intensiti puncak senyawa yang terdeteksi. Jumlah itu adalah amount bahasa Inggrisnya. Jumlah senyawa, maka silahkan dihitung aja ini senyawanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Hitung berapa senyawanya yang non-sonikasi, hitung senyawa yang sonikasi berapa. Dan lihat, apakah dia different, apakah dia berbeda atau tidak. Sudah nih kita membandingkan jumlah. Ya. Jenis. Ya. Jenis dari, ini jenis dan intensitas puncak ini adalah satu gabungan. Makanya ada jenis dan intensitas puncak. Intensitas puncak sesuai dengan namanya terminologinya, intensity. Bandingkan aja, ambil aja satu contoh misalkan. Satu contoh aja deh. Kalian lihat di sini. Dari intensitas puncaknya. Yang 24,528. Nah, di sini kan ada 24,552 sama 24,528. Bandingkan aja, satu, senyawanya apakah sama, terus intensitasnya bagaimana? Apakah intensitasnya kuat atau tidak? Intensitas itu kan menggambarkan dari sebuah tingkat kan, tingkat intensitas. Kalian itu loh berdebat dengan intensitas yang tinggi. Kalian mengedit foto dengan intensitas yang tinggi. Berarti kan mendefinisikan sebuah intensity. Ya intensity kelihatan kayak gitu. Nah, jadi jawabannya apa untuk jenis dan intensity ini? Ya jenis dan intensitas itu adalah jenisnya itu apakah peaknya itu strong, kuat. Ya, dia itu kuat itu contoh kuat gimana Pak? 16,57 ini kuat. Strong lagi 2,4528 ini kuat. Yang lemah itu misalkan di kayak 7,298. Ini kan dia cenderung lemah gitu. Ya. Sekali lagi itu adalah terkait dengan terkait dengan pemahaman kalian. Maka buat tabel perbandingan senyawa dan yang sama dan berbeda pada sampel tersebut. Tabelnya ada di bawah. Ya. Kalian bisa keterangannya ini, yang namanya keterangan itu kan sebenarnya terserah kalian. Ini sebuah example, sebuah contoh. Mau dia senyawa utama misalkan, pitol adalah senyawa utama. Benzen dilihat dari senyawa minor. Lihat dari mana? Lihat dari persen area. Itu terserah kalian. Apakah antara sonikasi dan non-sonikasi ada atau tidak?
sama atau tidak? Ya ada berarti. Misalkan pitol pada senyawa pada yang ekstraksi non sonikasi ada, sedangkan di sonikasi ada, ya berarti ada. Namun pitol pada kedua ini apakah dia masuk kepada senyawa utama atau tidak? Melihat dari mana, Pak? Melihat dari persen area. Udah kayak gitu doang. Simpel kan? Simpel. Tabelnya udah ada di bawah tuh. Mau kalian tambah? Pak, saya pengen nambah tabel. Saya kurang puas, Pak. Tambah, monggo silakan. Kalian sudah S1. Ya, kalian udah S1, kalian bisa menganalisis, kalian paham menganalisis apa ya? As long as kalian itu nggak menghapus tabel tersebut. Gitu loh. Ya, ketika sebuah perintah di sini buat tabel, maka buatlah tabel. Ketika kalian mau menambahkan tabel, silahkan ditambahkan, monggo. Gitu loh. Ya, kalian kan you guys kan udah sarjana gitu loh, maksudnya calon sarjana gitu, levelnya udah sarjana, bukan SMA lagi kan. Kalau SMA itu kan kita mengikuti perintah guru A kita A, perintah guru B kita B, kadang kita juga nakal, perintah guru B kita C. Ya, nah kita itu sama di sini. Ketika buat tabel, ya buat tabelnya. Kalian mau nambahkan, tambahkan, tapi jangan dikurangkan. Karena ada holdernya di sini, gitu loh, ada tahanannya, ada kayak thresholdnya. Thresholdnya itu maksudnya apa, Pak? Threshold itu ketika Bapak memerintahkan kalian menggambar sebuah tabel senyawa, non sonikasi, dan keterangan, kalian bikin ini. Ibaratnya ini adalah minimum requirement-nya. Ketika kalian mau menambahkan di sebelah kanan ini apa kek, itu terserah kalian, tergantung analisis kalian. Sekali lagi, tugas kita ini adalah analisis. Terserah kalian nih, selama kalian tidak mengurangkan dari apa yang Bapak perintahkan di tugas kalian. Lanjut. Analisis spektrum massa dari beberapa sampel teridentifikasi minimal 3 senyawa per sampel. Analisis spektrum. Spektrum apa, Pak? Maka spektrum kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah sebuah spektrum. Nih, kita lihat di sini MS spektrum. Nah, ya. Nah, MS spektrum antara dua ini apa bedanya? Yang satu di zoom, yang satu tidak. Udah simpelnya seperti itu. Kemudian dari sini lihat, jelaskan pola fragmentasi dan ion utama yang terdeteksi. Pola fragmentasi, yang namanya pola itu adalah sebuah, ya pola lah. Kan pola. Orang main bola ada polanya 4-4-3, 4-4-2. Itu kan pola. Ya, pola kayak gitu. Kita di dalam farmasi kita ada yang namanya pola terkait dengan tata laksana, yaitu pola, sebuah pola. Ya. Kalau dari tugas ini apa, Pak? Jelaskan pola fragmentasi dan ion utama yang terdeteksi. Nah, tadi kita lihat pola fragmentasi tadi kata Bapak adalah sebuah pola. Pola itu menggambarkan sebuah senyawa yang terbentuk. Jadi dari 62 ke 77 ke 91 itu bagaimana? Apa yang dia kehilangan? Maka jawaban pola itu bagaimana sebenarnya? Ya tinggal kalian tulis. Maka pola yang terbentuk adalah 62,0, 77,0, 91,0. Itu pola jawabannya. Ya. Ion utama siapa? Ion utama ya berarti tadi yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? 62,0. Udah kayak gitu doang. Ya. Bandingkan pola fragmentasi senyawa pada kedua sampel ya. Bandingkan ya udah. Jadi misalkan kalau kalian mengambil waktu retensi 3,402. Di samping ini kalian cari waktu retensi 3,402 siapa gitu. Apakah dia sama atau berbeda? Ya, kalau berbeda tinggal dibahas perbedaannya di bagian mana gitu. Kayak gitu ya. Atau misalkan Bapak nggak mau melihatkan, misalkan di sini ada di sini ada mioinositol ya di sonikasi. Di non sonikasi tadi ada mioinositol. Maka bandingkan pola fragmentasinya apakah sama atau beda. Gitu. Ya, kalau Bapak jelaskan mah langsung ya dapat jawabannya dong kalian gitu. Intinya pola fragmentasi itu ini loh. Nah, ini pola fragmentasi namanya. Sebuah pola. Oke, fragmen. Ya, tadi kata Bapak, fragmen itu adalah pecahan-pecahan. Pecahan ini yang namanya isotop. Gitu. Ya, Said, silakan. Yang bertanya, Pak, itu yang beda puncak merah sama hijau itu apa ya, Pak? Apa? Puncak yang merah sama yang hijau itu. Ini nggak perlu dikhawatirkan, Said. Dijelaskan aja polanya. Nggak perlu dikhawatirkan warna ini, nggak perlu. Itu tergantung dari aplikasinya. Ini 62,0, 77,0, 91,0, 101,0,1. Ini polanya. Gitu. Gitu, Said. Aman? Iya, Pak. Aman, Pak. Oke, lanjut. Bandingkan sudah. Lanjut interpretasi hasil. Interpretasi hasil itu ya, kalian ini gini loh.
kalian didapatkan 2 tabel. Nah, tadi pertama kalian akan menjelaskan hasilnya dulu. Maka setelah itu kalian interpretasikan. Interpretasikan itu berarti kan menginterpret, ya, jadi melihat. Apakah pengaruh sonikasi terhadap ekstraksi? Apa nih jawabannya simpelnya? Ya, kalian lihat apakah pengaruh di jumlah, apakah pengaruh pada senyawa, pengaruh pada retensinya bagaimana, jelaskan. Bapak nggak mau ngasih jawabannya, kan ini sekali lagi tugas. Jadi kalian harus bisa menganalisis. Apakah ada senyawa baru yang muncul dan atau hilang setelah proses sonikasi dan jelaskan kemungkinan penyebabnya. Coba, nih, kalian S1 kata Bapak tadi, sudah bisa menganalisis. Lihat, apakah ada senyawa baru yang muncul atau hilang setelah proses sonikasi dan jelaskan kemungkinan penyebabnya. Ini melihat dari mana? Udah bisa jawab nggak? Dari jumlah senyawa ya, Pak. Dari jumlah senyawanya. Dilihat dari mana? Apakah dari tabel ini benar atau tidak? Benar, Pak. Okay. Then what you guys yang kalian bingungkan gitu loh. Kan semua jawabannya, all of the answer semua ada di sini. Jadi tinggal kalian cara menganalisisnya aja. Senyawa mana yang paling berpotensi sebagai bahan aktif farmasi? Cara jelaskannya bagaimana? Coba, ada yang bisa jawab. Said. Jangan Said lagi. Senyawa mana yang paling berpotensi sebagai bahan aktif farmasi? Gimana cara kalian cari mencarinya? Ayo, gimana cara kalian menjawab pertanyaan yang ketiga ini? Dari jurnal, Kak. Dari jurnal, betul. Ya, you guys as a farmasi, kalian harus paham juga. Ketika kalian sudah tahu senyawanya, maka cari senyawa yang berpotensi di situ. Gitu. Berpotensi sebagai apa? Bahan aktif farmasi. Misalkan myoinositol sebagai antibakteri. Kita lihat di sini tabelnya, ya. Kita balik ke tabel. Kita bandingkan antara misalkan myoinositol sama pitol deh. Yang paling gampang deh. Myoinositol sama pitol. Myoinositol misalkan, Bapak kan belum baca nih. Myoinositol misalkan bisa berpotensi sebagai antibakteri. Jelaskan. Ya. Maka misalkan, Pak, apakah misalkan senyawanya ada 40? Saya jelaskan semuanya 40-40-nya, Pak. Enggak gitu cara mainnya. Yang namanya minta dijelaskan potensi, berarti kalian menilai yang berpotensi yang mana. Ya, nggak mungkin kalian itu menjelaskan ke 40-nya. Di tugas Bapak ini ada maksimal jumlah halaman. Kalian mau nulis berapa puluh halaman di situ kalau kalian mencari ke 40-40-nya. Maka cari yang berpotensi. Ya, you guys as a farmasi harus paham juga, harus pintar juga memilih bagaimana yang berpotensi. Kalian tidak hanya asal comot gitu loh. Baca dulu semua mana yang menurut kalian paling berpotensi. Gitu. Paham? Untuk pertanyaan nomor 1 dan sampai ketiga ini paham? Ini interpretasi data. Mana paham? Paham. Yang lain? Selain Ijal, selain Said, selain Andre, selain Nadila. Sampai hafal Bapak yang sering menjawab. Siapa? Yang lain? Ayo. Anak-anak BJB. Ayo anak-anak BJB. Made, Latifatul Zahra, Wisda. Siapa lagi nih? Yang Bapak-Bapak hafal nih. Paham nggak kalian? Siti Fatimah. Paham nggak? Ayo. Mana nih orang-orangnya? Bapak izin bertanya. Silahkan, siapa tuh? Iren, Pak. Iren, ya, tanya. Pak, yang bentar. Yang bandingkan bola fragmentasi itu ditempel juga Kak, Pak? Sama kayak yang atas. Monggo, boleh. Oh. Oke. Monggo. Thank you, Pak. Ya. Yang lain, ada lagi yang kalian bingungkan? Ada? Ingat ya, kalian tarafnya sudah S1. S1 minimal paham. Maksimal, nggak ada maksimalnya. Minimal paham, bagus, alangkah lebih bagusnya tahu cara menganalisis. Inilah pentingnya nih kata Bapak. Ya, selama ini kalian akan hanya menjawab soal-soal aja. Kalian tahu prinsipnya, tapi ketika kalian dikasih masalah, kalian nggak tahu. Kalian menganalisis, kalian nggak tahu gitu.
Makanya Bapak akan melatih kalian untuk paham cara menganalisis. Kalian tahu teori, kalian paham cara menganalisis. Gitu. Mungkin kalian akan bertanya, ini sudah Bapak rencanakan. Pak, UASnya bagaimana? Lu nggak kelihatan nih, UAS Tian gimana? PG apa? Enggak. UAS kalian pure membahas masalah. Jadi kalian akan menganalisis sebuah dari nanti yang Bapak bikin soalnya. Analisis, ingat analisis ya, analisis. Analisis artinya apa? Artinya setiap individu ya, dia memiliki analisisnya sendiri. Bapak akan menghormati itu ya, Bapak akan melihat cara menganalisis kalian. Ya, as long as nggak jauh dari teorinya, nggak melenceng dari teorinya. Ya, gitu. Oke. UAS kita akan kayak gitu. Bakal kita menganalisis. Bapak selalu pengen kalian paham cara menganalisis. Ya, itu UAS kita. Ya, intermezzo aja. Lanjut. Diskusi dan kesimpulan. Nah, sudah sering kalian lakukan lah diskusi dan kesimpulan ini. Pembahasan ini kalian kayaknya udah mau muntah deh melihat nulis pembahasan yang tinggal didiskusikan aja. Maka Bapak udah sambil sambil Bapak jabarkan lagi apa yang perlu kalian masukkan. Pertama, diskusikan kelebihan dan kelemahan metode ekstraksi dengan dan tanpa sonikasi. Jelaskan. Pakai sonikasi apa yang kelebihannya, pakai non sonikasi apa kelebihannya, dijelaskan. Bagaimana hasil ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan sediaan farmasi? Sediaan farmasi tahu? Jangan sampai nggak tahu. Sediaan farmasi ada berapa? Ayo, sediaan farmasi. Jangan sampai bingung, Bapak nggak mau lawan bingung. Sediaan farmasi, ayo. Kayak tablet sirup itu kan, Pak? Ya, namanya sediaan farmasi. Ya sudah. Berarti apakah sampel ini cocok nih diaplikasikan pada sediaan farmasi? Sediaan apa yang bisa mungkin kita buat? Gitu. Ya, tinggal kayak gitu. Buat kesimpulan singkat dan hasil analisis. Ya, kalian sudah menganalisis tadi. Buat kesimpulannya. Ingat guys, kesimpulan itu tidak 10 paragraf. Kesimpulan itu 1 paragraf aja udah cukup. Ya, kayak gitu, itu kesimpulan. Simpelnya kesimpulan itu kayak gini. Bapak sudah hidup 26 tahun. Kesimpulannya apa? Hidup saya biasa-biasa aja. Ya udah, itu kesimpulan. Ya. Karena kalian ini harus belajar dengan, ya tadi kata Bapak, kalian harus belajar dengan sebuah analogi gitu loh. Ya, ingat kesimpulan itu benar-benar menyimpulkan. Ya. Kayak ini, dari 59 senyawa, 59 senyawa lagi. 59 orang. Bapak nyimpulkannya bagaimana? Kesimpulannya gampang. Ya, kesimpulannya adalah Syarijal, Said, Andre, Nadila, terus yang tadi bertanya Iren, itu adalah mahasiswa yang kelihatan muncul. Itu sebuah kesimpulan. Ya, jadi jangan lagi kesimpulan kalian menjelaskan 58 mahasiswa di sini bla 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 bla, kalian jelaskan yang namanya Syarijal, yang namanya bla bla bla. Itu bukan kesimpulan, itu menceritakan sebuah metode atau hasilnya. Pahamin kesimpulan, analoginya seperti itu, kesimpulan. Ya, kesimpulan itu tadi dari sebuah proses kalian menyimpulkan. Analogi yang lainnya yang enak, paling enak buat kesimpulan itu kayak kalian makan. Kalian sudah nyucuk pentol banyak banget, kesimpulannya apa? Kesimpulannya paling ulun ngambil 5 nyucuk 5. Ya udah, itu kesimpulan namanya. Kan kalian menyimpulkan dari sebuah proses yang kalian lakukan, yang kalian tempuh. Gitu. Ya, terus kemudian analogi lainnya, kalian sudah semester berapa sih? 4. Nah, kalian sudah semester 4 berapa tahun? Udah 2 tahun. Nah, dari 2 tahun apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang menggambarkan kesimpulan kalian? Ya KHS kalian, ya udah, itu. Kan itu sebuah kesimpulan. Ya, come on ya, paham ya kesimpulan, paham, harus paham. Yang kelima, presentasi. Presentasi, of course, ya kalian harus grup atau kelompok. Presentasikan hasil analisis dan diskusi di depan kelas, ya. Ingat, dengan Bapak make it simple, ya, make it elegan, make it simple, make it elegan, make it good, ya. Good untuk apa? Good untuk dilihat, good untuk dipahami, good untuk dijelaskan di depan kelas kalian. Siapkan slide presentasi yang ringkas dan jelas. Singkat, padat, tepat, ringkas, jelas. Nah, udah kayak gitu, ringkas dan jelas. Nggak perlu bertele-tele.
Siapkan diri Anda untuk sesi tanya jawab. Tanya jawab apa? Tanya jawab untuk mahasiswa dan tanya jawab dengan saya. Ya, nih ini tugas 2 minggu kita, ya kayak gitu. Sampai di sini ada yang